Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Bertemu kembali di perkuliahan online kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang praktikum farmakologi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji analisis efek dari obat-obat hipoglikemik oral pada tikus putih ya. Jadi sebelumnya apa itu obat-obat hipoglikemik? Mungkin kalian sudah tahu, akan tetapi saya ingin meluruskan sedikit yang biasa beredar di teman-teman mahasiswa ya. Kalau ditanya apa tuh obat-obat hipoglikemik, itu adalah obat-obat gula. Bukan, sebenarnya kurang tepat kalau seperti itu. Yang lebih tepatnya adalah obat hipoglikemik itu adalah obat yang digunakan untuk mengontrol apa? Mengontrol kadar glukosa darah pada pasien diabetes. Terus pada pasien diabetes tipe 2. Kalau untuk obat-obat hipoglikemik oral ya yang diminum. Nah, terus orang yang diabetes itu orang yang bagaimana? Orang yang diabetes itu adalah orang yang tinggi kadar glukosa di dalam darahnya. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, atau dengan kata lain disebutkan adalah orang-orang yang hiperglikemi. Nah, kenapa bisa hiperglikemi? Karena ini sebabnya. Yang pertama, karena ada gangguan pada sekresi. Sekresi itu adalah produksi insulinnya, ataupun karena kerja insulinnya. Jadi insulin ini ibarat kunci ya. Jadi dia yang bertugas membuka pintu supaya glukosa itu bisa dimasukkan ke dalam rumahnya. Nah, siapa rumahnya? Rumahnya adalah sel. Nah, jadi kalau di dalam tubuh makan nasi misalnya, itu nanti diolah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini diolah menjadi energi. Nah, di mana diolahnya? Di dalam sel. Nah, siapa yang bertugas untuk memasukkan glukosa ke dalam sel? Adalah insulin. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya, secara sederhananya seperti itu. Jadi, artinya kalau insulinnya bermasalah, artinya glukosa yang ada di dalam darah akan tinggi terus. Nah, apa akibatnya kalau glukosa akan tinggi terus di dalam darah? Banyak sekali akibatnya. Banyak efek-efek yang akan terjadi. Nah, itu akan kita bahas lebih jauh di teori tentang teori farmakologi tentang diabetes. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktu saya bisa membuatkan videonya kembali ya. Atau gabungan kondisi dari sebab yang kerja insulin atau produksi insulin yang bermasalah. Nanti kita bahas lebih jauh tentang diabetes. Nah, sekarang kita bahas tentang praktikumnya. Praktikum ini kita mengetahui misalnya ada obat diabetes, katanya ini obat diabetes. Nah, untuk membuktikan bahwa ini obat diabetes, apakah berarti apa? Melihat kemampuannya dia, apakah betul ini bisa menurunkan kadar gula di dalam darah atau tidak. Nah, itu yang mau kita buktikan pada praktikum kali ini. Nah, obat-obat hipoglikemik oral itu ada banyak golongannya. Nah, obat-obat hipoglikemik oral itu ada banyak golongannya dan banyak lagi contoh-contohnya. Dan setidaknya ada golongan sulfonylurea namanya, ada biguanid, kemudian ada thiazolidinedion, alpha glucosidase inhibitor, analog meglitinid, kemudian ada amilin analog, ada SGLT2 inhibitor. SGLT2 itu adalah sodium glucose transporter 2 inhibitor ya. Kemudian ada agonis GLP-1, glucagon like peptide 1, kemudian ada DPP4 inhibitor. Banyak ya. Belum lagi contoh-contohnya. Nah, itu yang mau kita buktikan, apakah betul obat-obat ini bisa menurunkan kadar gula di dalam darah. Oke, prinsip percobaannya kita menggunakan hewan uji tikus tentunya. Kemudian indikator bahan kimia ada beberapa. Nah, ini kan kita ingin, kenapa saya memberikan penjelasan tentang induktor bahan kimianya. Ini maksudnya apa? Jadi induktor bahan kimia maksudnya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk meningkatkan kadar gula di dalam darah pada hewan uji. Ya, kenapa mesti ditingkatkan? Ya karena kita ingin melihat apakah obat hipoglikemik oral ini mampu menurunkan kadar gula atau kadar glukosa di dalam darah dari hewan uji tersebut. Jadi prinsipnya kita meningkatkan dulu kadar gulanya. Nah, supaya nanti dengan obatnya apakah turun atau tidak. Nah, kalau turun berarti obatnya berkhasiat atau berefek sebagai obat hipoglikemik oral. Nah, induktornya apa saja? Apa-apa saja zat-zat
bahan kimia apa saja yang bisa meningkatkan kadar gula di dalam darah pada hewan uji? Yang pertama ada namanya streptozoosin. Nah, kemudian yang kedua ada namanya alloxan. Nah, inilah yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yaitu alloxan dengan dosis 50 sampai 200 mg per kilogram berat badan. Nah, ini diberikan secara intraperitoneal. Kalian sudah tahu lah intraperitoneal. Kita sudah melakukan praktikum tentang efek analgesik ya. Nah, itu diberikan juga asam asetatnya pakai intraperitoneal. Nah, sama di sini alloxannya juga dengan intraperitoneal dengan dosis rentang dosisnya 500 sampai 200 mg per kilogram berat badan. Nanti kita gunakan 120 mg per kilogram berat badan saja ya. Kemudian yang ketiga bisa langsung menggunakan glukosa. Kemudian cara mengukur kadar glukosa darahnya si hewan uji dari tikus ini tadi ada beberapa cara juga, ada dua setidaknya, pakai spektrofotometer ataupun yang kedua dengan menggunakan glukometer. Nah, nanti kita akan menggunakan glukometer. Oke, jadi jelas ya, hewan ujinya tikus, kita menggunakan induktornya alloxan dan kita pakai glukometer untuk mengukur kadar gula di dalam darah dari si hewan uji atau kadar glukosa di dalam darah dari hewan uji. Oke, langsung saja. Nah, prinsip percobaannya seperti apa? Jadi nanti kita akan membandingkan kadar glukosa darah, bukan mencit di sini ya, membandingkan kadar glukosa darah tikus sebelum pemberian dan setelah pemberian obat hipoglikemik oral. Jadi kita nanti bandingkan sebelum pemberian dan setelah pemberian, adakah perbedaan? Nah, nanti juga bandingkan dengan kontrolnya. Oke, alat bahannya yang berbeda dari yang lain-lain ada gunting dan glukometer. Apa fungsinya? Nanti kita jelaskan. Kemudian bahan-bahannya akar bose. Ya, saya memberikan dosis lazimnya ya. Dosis lazimnya pada manusia itu 25 mg. Jadi silahkan dihitung sendiri konversi dosisnya ke hewan uji seperti yang sudah saya ajarkan. Glibenclamid kita menggunakan dosis lazim pada manusia 5 mg. Kemudian metformin 500 mg. Kemudian alloxannya dosisnya pada tikus 125 mg per kilogram berat badan. Yang lain-lainnya NaCl ini adalah untuk melarutkan alloxannya, NaCMC sebagai kontrol, dan Aquades untuk membuat NaCMC-nya. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana pelaksanaan praktikumnya? Nah, jadi tikusnya sebanyak 12 ekor, kita puasakan kurang lebih 8 jam. Habis itu kita timbang berat badannya. Nah, ini prosedurnya ya. Jadi prosedur di awal-awal saya tidak menjelaskan lagi semuanya, diaklimatisasi, kemudian habis itu dipuasakan, habis itu ditimbang. Itu prosedur-prosedur umum yang tidak saya jelaskan ya. Oke, setelah itu kalau setelah dipuasakan, setelah ditimbang diapakan? Nah, diukur kadar glukosa awalnya atau glukosa puasanya. Nah, jadi sebelum diberikan apa-apa, kita ukur dulu kadar glukosa darahnya. Bagaimana caranya? Adalah dengan ekor tikusnya itu sekitar setengah senti itu digunting, kemudian itu kan pasti keluar darah di ekornya itu tuh. Nanti ambil alat glukometernya, kemudian diukur kadar gulanya. Nah, nanti saya berikan gambarnya, ada gambarnya nanti di slide. Kemudian setelah diukur kadar glukosa puasanya tentu dicatat. Setelah diukur dicatat, habis itu diberikan injeksi alloxan dengan dosis 125 mg per kilogram berat badan. Jadi tergantung berat badan tikusnya. Oke, disuntik semua tikusnya secara intraperitoneal ya, dengan memberikan alloxan intraperitoneal, langsung disuntikkan lewat perutnya. Setelah itu kita tunggu sampai 2 minggu. Jadi dibiarkan 2 minggu, diberikan makan, minum seperti biasa, diberikan 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu kita ukur kadar glukosa darahnya kembali. Kita ukur kembali. Nah, jika kadar gulanya sudah di atas 250 mg per desiliter, nah itulah yang disebutkan dengan kadar glukosa diabetiknya, kadar diabetiknya ya. Nah, setelah itu, setelah didapatkan kadar glukosa diabetiknya tadi, berarti setelah 2 minggu tadi, setelah diinjeksikan alloxan intraperitoneal, kan dibiarkan 2 minggu tuh tikusnya. Oke, dibiarkan 2 minggu, habis itu diukur lagi kadar glukosa darahnya. Jadi digunting lagi ekornya, diukur kadar glukosa darahnya. Dilihat jika di atas atau sama dengan kadar glukosanya di atas atau sama dengan 250 mg per desiliter, maka tikus itu diambil untuk diberikan atau dilakukan untuk percobaan. Lalu bagaimana kalau di bawahnya? Di bawahnya kita tidak ambil.
Nah, jadi bagusnya memang dilebihkan tikusnya jadi dari 12 kalau kita ingin 3-3 satu kelompok. Nah, supaya kalau misalnya ada yang gagal itu bisa mengambil yang lain. Nah, anggaplah berhasil semua, 12-12-nya berhasil semua, diabetik semua, kadar glukosanya di atas 250 mg per desiliter semua ya, kadar gulanya. Kemudian baru kita kelompokkan. Baru dikelompokkan, kelompok 1 pakai kontrol diberikan SMC, kelompok 2 diberikan glibenclamid, kelompok 3 diberikan akarbose, kelompok 4 diberikan metformin. Oke, itu semua diberikan obatnya. Setelah dikelompokkan diberikan obatnya masing-masing sesuai dengan berat badannya. Perhitungan dosisnya sesuai dengan berat badannya ya. Diberikan, habis itu setelah diberikan langsung diukur lagi kadar glukosa darahnya. Diukur lagi kadar glukosa darahnya setiap 20 menit. Nah, setiap 20 menit sampai 60 menit. Jadi cukup seperti itu, cukup sederhana. Jadi di awal tadi kita ukur dulu kadar glukosa setelah dipuasakan ya, diukur kadar glukosa darahnya, habis itu diinjeksikan aloksan, ditunggu 2 minggu, kemudian setelah ditunggu 2 minggu kalau sudah didapatkan kadar glukosa diabetiknya, kita kelompokkan menjadi 4 kelompok dan diberikan obatnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Habis itu diukur lagi kadar glukosa dalam darahnya setiap 20 menit selama 60 menit. Ya, cukup seperti itu, cukup sederhana. Nah, ini caranya tadi ya, kalian bisa lihat inilah digunting ujung ekornya seperti ini kalau mau mengukur kadar glukosa darah puasanya. Kemudian ini pada glukometernya diberikan diukur seperti biasa kalau mengukur kadar glukosa darah pada manusia juga seperti itu, namun ini pada ekornya kemudian dimasukkan dalam strip glukometernya. Ya, cukup sederhana. Kalau ini tadi yang pemberian aloksan secara intraperitoneal, kalian bisa lihat gambarnya. Dan ini hasilnya, contoh hasilnya, silahkan dirata-ratakan, kemudian dianalisa pada laporannya. Ya, ini contoh hasilnya. Cukup sederhana seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasannya, dan sampai jumpa di lab, dan semoga semakin barokah ilmunya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.